Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewita Widyadara dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan memuat kompetensi lulusan satuan pendidikan yang terdiri dari 1. Kompetensi lulusan satuan pendidikan SD atau MI, SDLB atau paket A. Yang kedua, kompetensi lulusan satuan pendidikan SMP, MTS atau SMPLB atau paket B. Yang ketiga, kompetensi lulusan satuan pendidikan SMA, MA, SMALB atau paket C. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk utama pengembangan 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar penilaian pendidikan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan. Komponen lulusan terdiri atas 3, yaitu 1. Dimensi sikap, di mana manusia memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melakukan proses menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Manusia memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Ketiga, dimensi keterampilan. Manusia memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menalar, mencipta, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Kriteria kompetensi lulusan terbagi atas 4, yaitu yang pertama, perkembangan psikologi anak, 2. Lingkungan dan kedalaman materi, 3. Kesinambungan, 4. Fungsi satuan pendidikan. Pada slide terdapat kompetensi lulusan satuan pendidikan SMP, MTS, SMPLB, paket B, di mana dimensi sikap, yaitu kompetensinya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dimensi pengetahuan dengan kompetensi memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Sedangkan dimensi keterampilan memiliki kompetensi yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau sumber lain yang sama dengan yang diperoleh dari sekolah. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi ini terdiri dari 4, yaitu kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti 4 atau KI 4
untuk kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari setiap mata pelajaran. Pada slide terdapat KI dan KD Matematika SMP atau MTS kelas 9, di mana kompetensi intinya yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya yaitu pertama, menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu, percaya diri dan keterkaitan pada matematika, serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang ketiga, memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan. Yang kedua, memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Yang ketiga, menganalisis sifat-sifat fungsi kuadrat ditinjau dari koefisien dan determinannya. Yang keempat, memahami perbandingan bertingkat dan persentase serta mendeskripsikan permasalahan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Sekianlah video presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya mohon maaf kepada teman saya yang tidak bisa menjelaskan video presentasinya dikarenakan jaringan di rumahnya terkendala. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.